Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Adapun materinya yaitu 1. Pengertian Pancasila, 2. Pengertian paradigma, 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan 4. Aktualisasi Pancasila. Baiklah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Peno Yuniza dengan NIM A1D1200101 dan Resti Latifah dengan NIM A1D1200078. Baiklah, kita mulai saja. 1. Pengertian Pancasila, pembangunan dan paradigma. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. 2. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Paradigma adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga dapat menentukan cara menangani realita tersebut. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Poin 1. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah melakukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. 2. Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Indonesia adalah negara hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. 4. Pancasila sebagai paradigma di bidang sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam kehidupan antar agama adalah menetapkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai agama. 6. Pancasila sebagai paradigma di bidang iptek. Iptek adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Macam-macam aktualisasi. 1. Aktualisasi Pancasila objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 2. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Baiklah, itulah materi pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.